tapi dia berkata setiap orang yang karena kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah ini identik dengan Kristus. Paham maksud saya? Kerajaan Allah identik dengan Kristus, saudara. Dia sangat identik dengan Kristus. Jadi kerajaan Allah itu Yesus itu sendiri. Dia sebagai raja di situ. Kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan yang dibangun oleh Bapa. Rajanya adalah Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah warganya. Paham Bapak Ibu? Oke. Saudara dan saya adalah warganya. Jadi ditekankan di sini karena kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Konten daripada kerajaan Allah. Isi daripada kerajaan Allah. Tampilkan Lukas 18 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas 18 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudara-saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya. Ayat yang ke-30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal, Bapak Ibu. Oke, saya minta disorot lagi Lukas pasal 18 ayat yang ke-28. Kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Saya senang dengan ayat ini dan saya selalu membagikan sama saudara supaya dalam pikiran kita terpatri apa yang disebut dengan kingdom of God. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Saudara perhatikan. Pertanyaan yang sangat penting disampaikan oleh Petrus. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dia katakan begini nih. Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Jadi Bapak Ibu, ini Petrus habis-habisan. Bukan cuma Petrus saja, tetapi semua murid-murid yang ada di sana, mereka mengatakan kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti engkau. Begitu pentingnya pernyataan ini, sehingga dimulai dengan tanda apa ini? Tanda petik. Kemudian diakhiri dengan tanda Yesus. Semuanya kita sok kasih tinggal. Ini Petrus. Firman ini ditulis kurang lebih 2019 tahun yang lalu. Orang masih ada di angan-angan Bapak Ibu. Saudara, Yesus berkata dalam ayat yang ke-29. Kita lihat. Ayat 29 tampilkan. Kata Yesus kepada mereka. Jawabannya Yesus juga penting sekali. Karena dimulai dengan tanda petik. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang, katakan everyone. Setiap orang, everyone. Yang karena kerajaan Allah, about kingdom of God. Karena kerajaan Allah. Meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Oke, perhatikan baik-baik. Petrus bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti engkau. Lalu kalau saudara baca dalam kitab Matius, dikatakan begini, lalu saya dapat apa? Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka berarti dia menunjuk kepada murid-murid. Bukan cuma Petrus. Amin Bapak Ibu. Oke. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah. Perhatikan. Dia tidak berkata
sesungguhnya Petrus atau murid-murid, tapi dia berkata, sesungguhnya apa? Setiap orang. Oke. Apa yang kita bisa lihat di sini ketika Yesus berkata setiap orang? Apa yang kita bisa tangkap ketika Yesus berkata setiap orang? Berarti yang kita bisa tangkap bahwa setiap orang bukan cuma murid-murid. Oke. Padahal ada 12 orang murid di situ diwakili oleh Petrus. Dia katakan kami sudah meninggalkan segala-galanya. Lalu kami dapat apa? Tapi Yesus berkata, makanya saya senang sekali sama ayat ini. Setiap orang, dia tidak berkata kamu Petrus dan murid-murid. Tapi dia katakan setiap orang. Artinya firman Tuhan ini berlaku up to date. Dia berlaku dari dulu sampai sekarang buat saudara dan saya. Paham maksud saya Bapak, saudara-saudara? Oke, kita pelan-pelan. Setiap orang yang karena kerajaan Allah, dia tidak mengatakan setiap orang yang meninggalkan keluarganya karena aku, Yesus. Mestinya dia berkata setiap orang yang meninggalkan keluarganya karena aku, Yesus. Kita sekarang lagi belajar tentang Kingdom of God atau kerajaan Allah. Tapi dia berkata setiap orang about Kingdom of God. Dia berkata setiap orang yang karena kerajaan Allah. Meninggalkan rumahnya, cocok yang dikatakan tadi Petrus. Meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Perbedaannya satu. Kalau tadi Petrus berkata kepada Yesus. Jawabannya Yesus harus setiap orang yang karena aku. Tapi Yesus tidak katakan begitu. Semua sama, yang berbedanya adalah kerajaan Allah. Saudara paham maksud saya? Paham maksud saya Bapak Ibu? Oke. Jadi yang kita bisa lihat di sini ada satu hal. Bahwa kerajaan Allah itu sama dengan Kristus. Oke, saya ingin buka pikiran saudara. Supaya karena ini pengajaran jadi Anda harus firm. Karena setiap saat saya selalu berbicara Kingdom of God. Kerajaan Allah. Dia tidak mengatakan setiap orang yang karena aku Yesus. No. Tapi dia berkata setiap orang yang karena kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah ini identik dengan Kristus. Paham maksud saya? Kerajaan Allah identik dengan Kristus, saudara. Dia sangat identik dengan Kristus. Jadi kerajaan Allah itu Yesus itu sendiri. Dia sebagai raja di situ. Kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan yang dibangun oleh Bapa. Rajanya adalah Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah warganya. Paham Bapak Ibu? Oke. Saudara dan saya adalah warganya. Jadi ditekankan di sini karena kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Konten daripada kerajaan Allah. Isi daripada kerajaan Allah. Saudara tahu apa? Kita kembali lagi. Lukas pasal 16. Ayat yang ke-16. Lukas 16 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Semenjak itu kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang banyak yang menggagahinya atau setiap orang berebut untuk masuk di situ. Jadi kerajaan Allah ini terdiri daripada Injil. Inilah yang disebut dengan Injil kerajaan Allah. Nah, waktu itu dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Artinya apa?
Di zaman Yohanes itu yang namanya Taurat dan kitab para nabi itu semuanya Bapak Ibu itu digenapkan di dalam pengajaran kerajaan Injil kerajaan Allah. Karena ternyata hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Cuma dengan Injil kerajaanlah yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau saudara kemana-mana yang perlu ditegakkan adalah Injilnya. Bukan show, doain orang jatuh, no. Tapi Injilnya yang harus disampaikan. Injilnya yang harus disampaikan. Injilnya yang harus disampaikan. Kalaupun saudara bisa berdoa orang terus dia jatuh, itu bonus yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena saudara memberitakan Injil saudara. Jadi yang saudara tempatkan, yang saudara explore itu adalah Injilnya saudara. Karena Injilnya itu konten daripada kerajaan Allah. Intisari daripada kerajaan Allah itu berbicara tentang Injil. Tidak ada yang lain. Oke. Kita masuk lebih dalam lagi. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-30. Lukas pasal 18 ayat 30. Tapi saya mau kita lihat lagi ayat yang ke-29. Supaya ini semua mempunyai suatu hierarki atau hubungan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya. Kemudian ayat 30, saudara. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang. Ketika Yesus berbicara, dia katakan kepada murid-murid, mereka akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Jadi bahasa ini juga, ini menunjukkan waktu yang lampau. Paham saudara? Ini menunjukkan waktu yang lampau, perhatikan. Karena waktu pada saat Petrus mengatakan sesuatu kepada Yesus, lalu kami dapat apa? Yesus bilang, karena kerajaan Allah kau telah meninggalkan segala-galanya, rumahmu, istrimu, maka akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Masa ini juga ketika Yesus berbicara. Paham maksud saya? Jadi masa ini juga ini berlaku 2000 kurang lebih 2019 tahun yang lalu. Kemudian dan pada zaman yang akan datang. Nah, ini janji. Yang ini berlaku saudara kepada Petrus dan murid-murid pada saat itu. Tetapi dan pada zaman yang akan datang ini berlaku janji. Zaman yang akan datang itu tidak berhingga. Kapanpun dia. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Termasuk dengan zaman yang sekarang ini. Perhatikan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang hidup yang kekal, saudara. Jadi kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, kita melakukan kerajaan Allah, saudara. Pertama, bahwa kita menyatakan Kristus kepada orang lain, seperti yang sudah saya beberapa kali katakan. Dan kita mengasihi antar sesama. Selanjutnya, saudara, kita tinggalkan manusia lama kita. Maka perhatikan, akan berlaku pada zaman akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Siapapun kau, pasti kau akan menerima hidup yang kekal. Katakan amin. Oke. Saya dalam hal ini tidak berbicara masalah berkat. Saudara, saya dalam hal ini tidak berbicara masalah berkat. Kenapa saya tidak berbicara masalah berkat? Kenapa saya tidak berbicara masalah berkat? Tapi saya berbicara, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara perhatikan, saya tidak berbicara masalah berkat. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga ketika Yesus berbicara. Kurang lebih 2019 tahun yang lalu. Tapi masa yang akan datang, perhatikan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara perhatikan, saya tidak berbicara masalah berkat. Jadi kalau saudara tanya, saudara tunggu, kapan sih dia berbicara masalah berkat ini gembala, pendetanya enggak. Tapi saya cuma berbicara menerima hidup yang kekal. Karena waktu kau menerima hidup yang kekal, saudara, engkau dinyatakan hidup. Kalau kau tetap hidup, maka kau tidak usah ngomong berkat.
Karena ketika kau kejar tentang kerajaan Allah, kau tinggal dalam kerajaan Allah, kau melakukan kerajaan Allah, kau tidak perlu berbicara masalah berkat. Karena setelah engkau waktu tinggal dalam kerajaan Allah, kau melakukan kerajaan Allah, yang kau kejar adalah kehidupan kekal. Karena inilah hidupmu yang sesungguhnya. Persoalan berkat itu pasti akan mengekor dengan sendirinya. Karena keberuntungan itu akan terjadi di dalam kehidupannya.